Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Camat Kecamatan Kota Gajah beserta jajaran, Bapak Polpos dan jajaran, pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah, misalnya K3S, pengawas, komite, dan wabil khusus Ibu Kepala SD Negeri 2 Kota Gajah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahim di SD Negeri 2 Kota Gajah. Wabil khusus saya ingin menyapa para bapak ibu, perwakilan mungkin ya tidak semua dari orang tua murid. Nah, di saat kita melakukan pertemuan ini, tadi yang belum sempat disapa adalah murid-murid kita. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa fokus sejenak, tenang sejenak untuk melihat di sekeliling Bapak Ibu semua. Ya. Perhatikan terlebih dahulu murid-murid yang ada di sekitar kita. Ada di kanan kiri Bapak Ibu ya. Ini khusus dari sisi kiri saya dan sisi kanan saya. Itu ada murid-murid kita. Kalau bagi Bapak Ibu, jika boleh saya bertanya, murid-murid ini Bapak Ibu pandang sebagai apa? Boleh tanya pendapat sebentar Bapak Ibu? Jadi murid-murid ini yang Bapak Ibu hadapi saat ini, Bapak Ibu pandang sebagai apa? Aset, Pak. Aset. Aset. Oke, generasi penerus, ujung tombak. Boleh disimpulkan sebagai aset Bapak Ibu? Oke. Kalau pihak berwenang, misalkan dinas, kemudian pendamping masyarakat, polpos, camat, dan lain sebagainya, orang tua, sekolah sudah memiliki kesamaan cara pandang untuk melihat siapa murid-murid ini sebagai generasi tadi ya Bapak Ibu, sebagai aset tadi. Maka sesungguhnya di dalam pertemuan ini kita juga harus bersepakat bahwa tujuannya adalah bagaimana membangun aset, bagaimana menyiapkan generasi. Tadi yang akan disongsong menurut tema ini adalah masa depannya bagaimana Bapak Ibu. Oleh karena itu, yang paling perlu digarisbawahi di kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di kesempatan pagi ini adalah bagaimana kita sedang bersiap-siap untuk menumbuhkan aset, untuk menyiapkan generasi yang ditopang oleh dinas sebagai pemerintahnya, kepala sekolah sebagai penyelenggara teknisnya, stakeholder, ada camat, ada polpos sebagai pihak-pihak juga yang bertanggung jawab untuk bagaimana caranya agar aset ini bisa ditumbuh kembangkan. Tentu itu poin yang mungkin diharapkan oleh sekolah, dalam hal ini dipimpin oleh ibu kita, Ibu Juminah, menghadirkan Bapak Ibu di sini. Semua pihak bukan hanya dibebankan tugas, tetapi berkewajiban
konsekuensi kata-kata berkewajiban ini agak serius ya Bapak Ibu. Berkewajiban bagaimana caranya agar aset ini tumbuh. Tentu Bapak Ibu yang dalam hal ini orang tua menitipkan anak-anaknya di sekolah ini tidak ingin asetnya itu jadi investasi bodong ya Bapak Ibu ya. Pengen asetnya tumbuh, pengen jadi generasi yang masa depannya cerah. Pihak yang bertanggung jawab tadi dengan bahasa kewajiban, karena kita masih diatur dalam konsep wajib belajar. Ada versi 9, ada versi 12 tahun, berkewajiban untuk mewujudkan itu. Maka mohon maaf, seharusnya tadi Ibu Kepala Sekolah, kalau boleh saran, meminta dengan tegas ini bapak-bapak yang hadir di sini untuk Bapak wajib dukung kami. Bukan tolong Bu, wajib. Gitu ya. Kalau tolong itu kalau mau nolong Bu, ini wajib. Kalau tidak mau, Ibu bisa protes. Ya. Jadi permintaan Ibu tadi sesungguhnya itu diperhalus saja ya Bu sebetulnya, tapi kalau mau tegas wajib. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama tadi sepakat ini aset ini bagaimana caranya tumbuh. Karena begitu aset ini tumbuh, konsekuensinya pada masyarakat di Kota Gajah juga. Pasti Pak Polisinya senang nanti kalau di masyarakatnya juga relatif aman, kejahatannya tidak meningkat. Pak Kepala Dinasnya juga senang kalau yang diberitakan adalah prestasi siswa, bukan masalah-masalah yang ada di daerahnya. Maka hal-hal sekecil apapun berkaitan dengan pengembangan aset, terutama dalam generasi bangsa, wajib serius ya Bapak Ibu. Karena konsep pendidikan itu dibangun dari 3 pilar. Pertama, nilai positif. Maka dalam bentuk apapun tadi Bapak Ibu ketika mengatakan ini sajian kami, ini adalah nilai-nilai positif yang membangun pengalaman bagi siswa. Yang kedua adalah normatif. Harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, harus tepat, dan yang ketiga adalah konstruktif. Dibangun nih anak-anak kita supaya menjadi generasi yang sesuai dengan yang dicita-citakan tadi. Nah, salah satu caranya adalah tadi membangun pengalaman belajar yang sudah akan dikunjungi. Saya ingin guyon tadi dengan Ibu Kepala Sekolah. Guyon saya sebetulnya pujian Bu, saya harus menghujani sekolah Ibu dengan pujian karena ada beberapa poin. Perubahan SD Negeri 2 Kota Gajah adalah relatif yang sangat cepat. Tadi sudah disampaikan sanjungan juga kepada guru-gurunya ya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Tanpa Bapak Ibu guru yang seperti ini sangat sulit untuk dilakukan. Banyak, mungkin Pak Kepala Dinas juga tahu, sekolah-sekolah lain itu yang dramanya masih belum selesai antara hubungan kepala sekolah dengan gurunya. Tapi di sini sudah selesai, semua bisa kompak. Apapun yang terjadi sudah dimuarakan pada bagaimana adalah memfasilitasi pembelajaran siswa. Maka guru-guru tidak boleh dilupakan terkait hal itu. Terlebih lagi saya juga ingin menyampaikan apresiasi pada orang tua. Menurut cerita kepala sekolah, orang tuanya kooperatif, mendukung. Tapi memang harus begitu ya Bapak Ibu. Hari ini sekolah itu tidak menjadi tempat penitipan anak belaka. Orang tua wajib terlibat, peduli apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Tanya perkembangannya seperti apa. Jangan sampai orang tua merasa sudah membayar, kalaupun ada bayaran, tapi kalau di SD tidak gratis. Tapi orang tua juga tetap saja dibebankan PR untuk memantau perkembangan anak. Sekali diajak ngobrol Bapak Ibu, apa yang terjadi di sekolah? Adakah teman-temannya yang mungkin melakukan perundungan? Nah, isu-isu perundungan ini adalah isu-isu yang ada di balik permukaan biasanya. Kelihatannya nggak terjadi, tapi sebetulnya terjadi.
Oleh karena itu butuh dialog ya Bapak Ibu di rumah, ajak ngobrol anaknya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saya mengucapkan selamat. Ya, saya ngambil waktu cukup pendek saja. Nanti kita akan mendengar mungkin banyak sambutan dari pihak-pihak terkait yang justru lebih penting untuk menjadi penopang pendidikan di SD ini. Harus ada yang memberikan apresiasi serius terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh siswa kita. Mungkin wujudnya saat ini masih seperti ini, sederhana standar. Tapi boleh jadi ini menjadi potensi yang di masa depan akan jauh lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, kalau boleh saya menyinggol panitia tadi, ya agak masuk ke dapur-dapur ya Bapak Ibu. Seharusnya yang di hadapan para pejabat itu tadi dikasihnya jangan buah dan kue kotak, Bu. Kasih aja getuknya itu loh. Kasih aja agar-agar yang dibuat betul-betul oleh siswa. Coba kita ingin tahu seberapa kita bisa mengapresiasi karya-karya siswa kita. Jadi kan lebih enak tuh melihatnya, lebih otentik. Nah, ini mohon maaf saya menyentuh dapur. Kadang-kadang kita ingin menunjukkan, mengapresiasi karya siswa tapi tidak diekspos justru di depan, disembunyikan di dalam. Padahal kalau dikunjungi nanti belum tentu dicicip, Bu. Tapi kalau dihidangkan di depan nanti akan dicicip. Itu hal-hal sederhana untuk menunjukkan, oh, getuk saya dicicipi oleh Pak Kepala Dinas. Nah, kan bahagia. Mungkin rasa dan nilainya tidak ada, tapi apresiasinya itu menjadi motivasi dan pengalaman yang nanti akan semangat. Mungkin nanti jus yang agak kecut-kecut itu, yang kurang enak itu akan menjadi kebahagiaan ketika dicicipi oleh Pak Camat, kan begitu. Sehingga sehingga siswa-siswa kita juga akan termotivasi. Barangkali itu Bapak Ibu ya, sekadar wacana kita terkait dengan pendidikan kita. Hal-hal lain bisa kita diskusikan lebih jauh nanti di kegiatan-kegiatan lain. Yang penting saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada SD Negeri 2 Kota Gajah yang secara 2 tahun ini perubahannya sudah sangat signifikan. Terima kasih, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.